Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan pelajaran geografi. Kali ini Bapak mau sedikit memberikan feedback, memberikan tanggapan tentang materi poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah aktif di classroom. Pak Guru sudah membaca-baca dan tanggapan kalian sudah cukup bagus terkait dengan materi yang sudah saya share. Oke, kita mulai saja. Sesuai dengan program pemerintah bahwa Indonesia di masa pemerintahan sekarang bercita-cita mengembalikan atau menghidupkan kembali tentang kelautan Indonesia. Ini sebuah cita-cita yang mulia di mana Indonesia diharapkan bisa menjadi poros maritim dunia. Apa yang mendasari dari cita-cita tersebut? Marilah kita lihat beberapa hal yang bisa mendukung. Yang pertama, kita bisa mengingat kembali pelajaran SD, SMP, ya. Kita lihat letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, kita lihat letak astronomis. Masih ingat berapa letak astronomis Indonesia? Indonesia berada pada sekitar 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan. Ini berdampak Indonesia memiliki iklim yang tropis dengan suhu yang rata-rata hangat sepanjang tahun. Apa kaitannya dengan maritiman? Daerah yang mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak nanti berdampak kepada keanekaragaman hayati di wilayah tersebut menjadi sangat tinggi. Di mana di Indonesia sendiri, Indonesia sudah mendapatkan negara dengan gelar Mega Biodiversity Country, negara dengan keanekaragaman makhluk hidup yang terbesar. Begitu juga dengan di laut. Di wilayah perairan, ingat bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Dengan iklim yang tropis, maka wilayah perairan Indonesia menjadi perairan yang produktif. Banyak terdapat beraneka ragam makhluk hidup. Yang kedua, letak geografis. Ingat lagi pelajaran di SMP. Secara geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Asia dan benua Australia. Apa hubungannya dengan maritim Indonesia? Ya, kita lihat. Indonesia berada di jalur-jalur pelayaran internasional. Artinya apa? Pelayaran dari samudra, wilayah Indonesia ini menghubungkan dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagai contoh saya ambil misalnya dari Jepang. Ketika Jepang mau mengirimkan barang menuju Afrika melalui jalur laut, maka mau tidak mau Jepang harus melewati perairan Indonesia. Bisa melalui Laut Cina Selatan, Natuna, nanti Selat Malaka, ini wilayah Indonesia. Atau bisa melalui jalur Sulawesi, Lombok, sampai di Samudra Hindia. Inilah yang menjadi pertimbangan, ini menjadi potensi besar bagi kemaritiman di Indonesia. Yang ketiga, itu letak geologis Indonesia. Geologis berkaitan dengan batuan, lempeng. Kita masih ingat, ini kita sering dengar bahwa Indonesia itu berada di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia,
lempeng Pasifik. Ini wilayah Indonesia. Apa dampaknya dengan wilayah perairan? Ini berdampak pada perairan di Indonesia itu banyak mengandung barang-barang tambang. Hal inilah yang menyebabkan banyak tambang-tambang di laut di Indonesia. Artinya keanekaragaman maritim tidak hanya pada letak ikan, tapi juga pada barang-barang yang terkandung di bawahnya. Ya, jadi tiga kondisi itu menyebabkan Indonesia memiliki potensi besar di bidang kemaritiman. Yang kedua adalah luas Indonesia. Kita masih ingat bahwa luas Indonesia ini tidak sesuai ya, ini sebenarnya ada kesalahan ini. Nanti bisa dikoreksi. Bahwa Indonesia itu memiliki luas hampir sekitar 9 juta kilometer ya, dengan wilayah perairannya sekitar 7 juta. Artinya apa? 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah perairan. Antara daratan dan perairan lebih luas perairannya. Ini yang menyebabkan Indonesia menjadi potensi di bidang kemaritiman. Yang ketiga adalah batas-batas wilayah Indonesia. Batas negara itu ada dua jenis, ada batas laut dan batas darat. Kalau kita lihat di peta Indonesia, ya, kita lihat, maka sebagian besar dari batas Indonesia itu berbatasan dengan batas perairan. Misalnya kita ambil contoh perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, di sini ada batas perairan, meskipun ada batas daratan, ya, tapi ini juga batas perairan, Kepulauan Natuna, ini, Laut Natuna di sini. Misalnya batas Indonesia dengan wilayah negara Australia, maka batasnya adalah perairan. Dengan Filipina juga perairan. Ini menyebabkan batas Indonesia dengan negara lain sebagian besar berupa batas perairan. Oke, dari penjelasan Bapak tadi kita simpulkan ya bahwa negara Indonesia menjadi negara yang berpotensi menjadi poros maritim dunia kali ini karena didukung oleh 3 faktor ya. Yang pertama letak, di mana letak ekonomis, tadi saya jelaskan, letak geografis, letak geologis. Yang kedua luas wilayah, di mana 2/3 adalah perairan dengan 18.000 sekian pulau, dan Indonesia adalah negara dengan pantai terpanjang nomor 2 setelah Kanada, memiliki pantai dengan panjang 99.000 sekian kilometer. Dimana kita tahu bahwa pantai berpotensi terhadap penghasilan seperti nelayan ataupun bahkan di bidang pariwisata. Dan yang ketiga adalah batas wilayah Indonesia, sebagian besar berupa batas laut. Oke, demikian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Tetap semangat, stay at home, geografi my adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.